Mengapa kita anggap batu gamping ini menjadi sesuatu yang penting? Karena sebetulnya batu gamping yang dari jenis seperti ini, ya, yang seperti ada di Ambar Ketawang ini, atau cagar alam Taman Wisata Alam ini, itu tidak banyak di Pulau Jawa terutama itu, hanya ada sedikit di Bayat, daerah Bayat, kemudian ada di Karangsambung, itu ada seperti ini persis gitu. Nah, cuma yang menjadi permasalahan untuk di lokasi di sini di Ambar Ketawang ini, batuan ini tinggal sedikit sekali. Karena kalau melihat sejarah dari Yung Hun, itu tahun 1700-an, 1800-an, abad ke-17-18, itu memang ditambang dulu oleh masyarakat sekitar sini, batuan-batuan ini, sehingga tinggal menyisakan sedikit. Nah, apa pentingnya? Di batu gamping ini orang menyebut nama istilah lainnya itu adalah batu gamping Eosen. Eosen itu nama umur kala di dalam urut-urutan batuan-batuan di ilmu kebumian tentang masalah batuan itu. Kenapa disebut Eosen? Itu sekitar mempunyai umur antara 40 sampai 55 juta tahun yang lalu. Ya. Jadi kalau kita lihat itu sudah cukup tua sekali, jauh sekali berbeda, lebih tua daripada mungkin yang ada di Sentolo atau mungkin di Pegunungan Selatan, itu jauh lebih tua di batuan ini. Nah, yang jadi permasalahan pertama tadi tinggal sedikit jumlahnya itu, kemudian yang kedua mengalami proses pelapukan yang sangat intensif untuk di lokasi ini. Apa yang menyebabkan terjadi proses pelapukan? Memang yang namanya batu gamping itu adalah batuan yang amat sangat mudah sekali mengalami proses pelarutan akibat air hujan, terkena kontak dengan udara, oksigen dan sebagainya, oksidasi terjadi. Di situ menyebabkan proses pelapukan yang sangat cepat. Nah, kecepatan pelapukan ini akan jauh bisa dipicu itu dengan adanya tumbuhan yang muncul di permukaan batu gamping tersebut. Dari mana tumbuhan-tumbuhan itu? Macam-macamnya seperti apa? Nah, di situ bisa tumbuhan itu berupa lumut atau mungkin tanaman-tanaman yang mulai muncul di situ. Ada tanaman-tanaman kecil atau mungkin tanaman keras. Nah, proses tumbuhnya itu, akar yang kemudian menembus dari batuan itu menyebabkan proses pelapukan yang sangat intensif sekali. Oleh karenanya mungkin kalau kita mencoba untuk melindungi mengkonservasi batu gamping ini, salah satunya memang secara berkala harus dibersihkan dari tanaman-tanaman tersebut, baik itu berupa lumut maupun tanaman-tanaman yang tumbuh di atasnya. Dan kami sangat bangga dengan masyarakat di sekitar sini, pencinta-pencinta juga di lokasi ini bisa ikut mencoba untuk menjaga kebersihan dari batu gamping ini, karena apapun daerah ini merupakan miniatur geopark Yogyakarta sebetulnya. Kenapa saya katakan sebagai miniatur geopark Yogyakarta? Karena sebetulnya pilar utama dari satu geopark itu ada, yang pertama ada geodiversity atau keanekaragaman geologi, kemudian yang kedua keanekaragaman hayati, kemudian yang ketiga hal terkait dengan masalah budaya, culture. Nah, untuk yang geodiversity atau keanekaragaman batuan, kita bisa melihat batu gampingnya ini, di mana di situ nanti akan banyak sekali kita jumpai fosil-fosil berupa fosil Numulites, Asilina, Discosiklina. Itulah dari fosil-fosil itu kemudian bisa ditetapkan jenjang umur sekitar 40 sampai 55 juta tahun yang lalu pembentukannya. Kemudian untuk diversity yang lain, hal terkait dengan masalah hayati atau biodiversity, kita lihat di wilayah ini banyak sekali tanaman-tanaman langka yang memang dibudidayakan sesuai dengan cagar alamnya di sini. Itu sudah mulai banyak. Nah, kehadiran tumbuh-tumbuhan yang demikian baik itu juga mengundang banyaknya burung-burung atau binatang-binatang lain juga yang bisa menjadi satu penciri hayati yang endemis untuk di daerah-daerah ini. Kemudian untuk yang ketiga, budaya, kita tahu bahwa lokasi ini digunakan untuk upacara PKK. Kemudian juga di sebelah selatan lokasi ini ada
peninggalan bekas keraton atau mungkin puri dari Ambar Ketawang. Jadi pas tiga pilar utama itu dapat dijumpai di dalam satu lokasi. Jadi seperti kita ketahui bersama, batu gamping ini adalah batu gamping yang berasal dari lautan, mengalami pengangkatan, sekarang menjadi ada di darat seperti ini. Kemudian juga dia tidak di semua tempat ada batu gamping seperti ini. Biasanya pada daerah-daerah paparan, daerah pantai-pantai yang relatif landai, bukan laut dalam, tapi masih maksimal sekitar 100-200 meter kedalamannya. Dan itulah oleh karenanya, kalau kita melakukan penelitian di sini sudah tidak diizinkan untuk mengambil contoh batuannya. Karena jumlahnya ini yang makin lama makin tinggal sedikit dan sudah mengalami proses pelapukan yang intensif sekali. Kemudian karena pentingnya dari sisi pendidikan, edukasi, oleh karenanya kami hanya bisa menitipkan kepada masyarakat sekitar sini untuk bersama-sama mencoba menjaga tentang keutuhan batu gamping ini. Karena ini terus terang menjadi sejarah awal dari pembentukan termasuk Pulau Jawa, terutama daerah yang berkaitan dengan daerah istimewa Yogyakarta.